slide 12, peremajaan sawit rakyat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada 4 pilar di dalam peremajaan sawit rakyat, yaitu adalah legalitas, baik itu legalitas kelembagaan maupun legalitas lahan. Kemudian tentunya produktivitas, ini penting sekali. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana kita meningkatkan produktivitas sawit rakyat. Kemudian kita bagaimana mengembangkan prinsip sustainabilitas, ini saya kira sepakat, bagaimana kita mengembangkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Jadi kalau mudahnya memang economically profitable, kemudian socially acceptable, dan environmentally sound atau friendly. Nah, kemudian tentunya ada pilar sertifikasi ISPO, dan ini sudah didukung melalui program sarana prasarana. Kita mendorong mengejawantahkan Perpres 44 tahun 2020 terkait dengan sertifikasi ISPO. Next. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi saya sudah sampaikan bahwasanya total daripada sawit rakyat ini cukup besar, 6,94 juta hektar. Kemudian potensi peremajaan sawit rakyat itu adalah 2,78 juta hektar, baik itu sawit plasma dan swadaya yang tadi 2,27, kemudian ada yang plasma pirbun, dan juga plasma pir trans, pir KKPA. Next. Ya, memang materinya blur, nanti mohon kepada panitia untuk memberikan kepada peserta daripada webinar ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dengan keluarnya Permentan 3 tahun 2022, maka ada 2 jalur di dalam rangka percepatan pencapaian target PSR. Ada 2 jalur, yaitu pertama adalah PSR jalur melalui rekomendasi teknis Dirjen Bun, di mana pengusulan dilakukan oleh lembaga pekebun, kemudian verifikasi oleh dinas, baik itu di kabupaten maupun provinsi, kemudian dilakukan penerbitan rekomtek dari Dirjen Perkebunan, kemudian barulah ditetapkan setelah keluar penetapan atau katakan keluar rekomendasi teknis daripada Bapak Dirjen Perkebunan, kemudian kita laksanakan penetapan itu melalui SK Direktur Utama, dan kemudian baru kita laksanakan penyaluran dananya. Nah, kemudian satu lagi di dalam rangka mempercepat itu ada jalur kemitraan, di mana jalur kemitraan ini pengusulan oleh lembaga pekebun yang memang dia bermitra dengan perusahaan mitra yang kita tunjuk. Tentunya perusahaan mitra ini diharapkan perusahaan-perusahaan yang mempunyai prinsip GSTG yang tinggi, Good Corporate Governance. Kemudian dilakukan verifikasi oleh independent surveyor, dan baru setelah itu ditetapkan oleh BPDPKS, setelah itu baru dilaksanakan oleh kelembagaan pekebun penyalurannya. Nah, baik, next, Bapak dan Ibu yang saya hormati, sampai saat ini kita sudah menyalurkan sekitar 7 triliun ya, dari tahun 2016 sampai bulan ini kita menyalurkan 7 triliun rupiah untuk replanting. Kemudian itu melibatkan sekitar 112.000 atau hampir 113.000 pekebun dengan area sekitar 256.000 hektar. Itu tersebar dari mulai Aceh sampai kepada Aceh,
kemudian pokoknya pulau-pulau di provinsi-provinsi di Sumatera, kemudian di Kalimantan dan di Sulawesi dan Maluku ya, Sulawesi dan Sulawesi Barat ya, kemudian di Jawa sebagian dan bahkan juga di Papua ada sedikit sebagian, Papua Barat ya. Kemudian program sarana prasarana, Bapak dan Ibu yang saya hormati, next ke slide berikutnya, next saja. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, di sarana prasarana ini ada beberapa item atau katakan berdasarkan Permentan 3 tahun 2022 dan Kepdirjenbun 273 tahun 2020, itu bentuknya ada berbentuk benih, pupuk, dan pestisida untuk ekstensifikasi, tapi ini sangat selektif sekali karena ini kita lebih kepada bagaimana mendorong intensifikasi. Ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi di benih, pupuk, dan pestisida di extend ini, tetapi kita lebih mendorong pupuk dan pestisida pada intensifikasi. Kemudian kita juga ada alat pasca panen dan unit pengolahan hasil, kemudian ada peningkatan jalan dan tata kelola air, kemudian kita dorong alat transportasi, mesin pertanian, infrastruktur pasar, dan verifikasi teknis ISPO. Ini ISPO ini meskipun pendanaannya tidak terlalu besar, tetapi kami betul-betul membuka peluang untuk ISPO ini agar lebih banyak untuk dapat memperlihatkan kepada dunia internasional bahwasanya sawit rakyat kita ini dikelola secara berkelanjutan. Next. Saya kira ini usulannya kalau mekanisme Sarpras ini tetap melalui pertama lembaga pekebun tentunya mengusulkan kepada dinas, kemudian dilakukan verifikasi oleh dinas, kemudian terbit rekomtek, kemudian baru penyaluran dana oleh BPDPKS. Jadi untuk Sarpras ini berbeda dengan PSR. Jadi kalau PSR ada jalur melalui kemitraan tadi, tetapi untuk Sarpras tetap melalui rekomendasi teknis daripada Direktorat Jenderal Perkebunan. Baik, saya kira ini sebenarnya beberapa hal yang terkait dengan kinerja Sarpras. Ada beberapa juga yang masuk dan bahkan kita ini sudah ada lagi 20 rekomtek yang masuk dari Dirjen Perkebunan yang harus kita tindak-lanjuti dengan SK Dirut dan juga penyaluran dana. Jadi demikian saya kira Bapak dan Ibu yang saya hormati, silahkan nanti disampaikan saja soft copy-nya karena ini paparannya blur ya. Tadi minta aja kepada panitia, kepada Pak Ahmed tadi ya, untuk disampaikan. Baik, jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, poin yang sangat strategis adalah dengan hadirnya Pak Darto, kemudian Gapi, Pak Mahdi, ini merupakan saya kira dan semua bapak-bapak pekebun, kemudian mungkin ada akademisi dan lainnya. Saya kira kolaborasi antara government, kemudian civil society, kemudian pengusaha, kemudian akademisi, saya kira merupakan upaya-upaya yang baik di dalam rangka kita mensintesakan sawit program-programnya sehingga diperoleh tadi saya sudah sampaikan outcome daripada ini semua adalah bagaimana kita dapat meningkatkan produktivitas sawit rakyat kita dan juga dapat meningkatkan pendapatan daripada dan kesejahteraan daripada pekebun. Saya kira itu Bapak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sunarji atas pemaparannya yang singkat, padat, penuh data dan informasi. Saya kira nanti kita berhubung tadi Blur ya Pak, kita sepakat nanti PPT itu akan kita share ke para peserta, nanti dari teman-teman akan membagikan materi tersebut. Baik Pak, jadi kalau tadi di materi yang Pak Sunar disampaikan memang objektifnya adalah untuk peningkatan kesejahteraan petani gitu, dan juga ukuran yang paling jelas kan paling tidak bagaimana produktivitas mereka dalam berkebun itu bisa semakin meningkat. Tadi Pak Sunari menyampaikan strategi-strategi yang sudah disiapkan, dan bahkan juga dalam tahun-tahun lalu yang sudah dikerjakan itu data-datanya seperti apa. Yang menarik, kita tentu sepakat bahwa target-target dan objektif yang telah disampaikan Pak Sunari barusan itu membutuhkan kerjasama dan sinergi dari banyak pihak, termasuk juga dengan pihak perusahaan dari asosiasi. Karena itu salah satu yang menarik untuk kita dengarkan tentu saja bagaimana kesiapan atau mungkin juga strategi dari sisi perusahaan di dalam mensinkronkan objektif yang telah kita sama-sama inginkan itu, yaitu peningkatan kesejahteraan maupun produktivitas dari petani. Untuk ini mari kita dengarkan pemaparan dari perwakilan dari Asosiasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Bapak Tovan Madi sebagai juru bicara GAPKI. Kami persilakan Pak. Silakan Pak Tovan. Oke, terima kasih Mas Husni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat teman-teman semua peserta webinar siang hari ini. Yang pertama-tama saya menyampaikan salam hormat dan terima kasih kepada Direktur Penghimpunan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Pak Sunari. Selamat siang, sehat selalu Pak. Sudah lama ini nggak ngobrol bareng ini Pak. Terus kemudian untuk sahabat saya, Mas Ignatius Eri Kurniawan, pemimpin redaksi majalah Info Sawit, yang memang saya melihat beliau cukup konsisten dalam memperjuangkan isu-isu kelapa sawit di Indonesia, dan saya senang sekali walaupun ini dadakan ya, karena saya baru dikabarin 2 hari yang lalu. Jadi saya ini ingin sharing aja beberapa isu dan tantangan yang kita hadapi terkait dengan bagaimana strategi pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat dalam perspektif pelaku usaha di sektor hulu kelapa sawit. Dan juga terima kasih kepada Mas Husni sebagai moderator dan juga teman-teman semua yang hadir pada siang hari ini. Yang pertama-tama kami dari GAPKI selaku asosiasi perusahaan hulu di kelapa sawit dari awal sudah jelas dan tegas bahwa kami menegaskan komitmen kami untuk mendukung pengembangan perkebunan sawit rakyat. Itu prinsip dasar yang kami, karena itu kami senang sekali ketika Pak Sunari dan tim di BPDWKF, salah satu program utama yang terus digencarkan itu adalah bagaimana mendukung dan mendorong agar productivity level dari perkebunan sawit rakyat ini gap-nya tidak terlalu tinggi dengan perusahaan-perusahaan besar. Karena itu melalui program subsidi atau hibah pada petani rakyat dalam program permajaan sawit rakyat dan lain sebagainya, itu merupakan pintu awal bagi kita untuk menata tata kelola perkebunan sawit rakyat yang lebih baik. Kemudian yang kedua tentu kita juga harus mengajak teman-teman petani kelapa sawit rakyat ini dalam pola kerjasama kemitraan yang bersifat lebih jangka panjang. Jadi hubungan antara perusahaan perkebunan sawit dengan teman-teman pekebun, teman-teman smallholders ini tidak sekedar hubungan yang sifatnya transaksional. Dalam arti hari ini kita beli TBS, kemudian setelah itu kita putus di situ. Atau misalkan kemudian teman-teman petani juga begitu menjual buahnya kepada kita ketika kemudian ada penawaran harga yang lebih tinggi begitu, walaupun itu selisih 50 perak begitu, mereka terus kemudian ini isu-isu yang kemudian harus kita bicarakan bersama Pak Sunari, karena sebetulnya dari kami komitmen dari GAPKI sendiri bahwa kerjasama atau kemitraan dengan teman-teman perkebunan sawit rakyat ini sifatnya harus jangka panjang, karena kita bicara tentang
sustainability, kita bicara tentang going concern tidak saja bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit atau juga bagi petani-petani sawit, tetapi juga going concern bagi industri kelapa sawit Indonesia itu sendiri. Jadi inilah yang kemudian memang harus terus kita rumuskan dan kita buat satu strategi yang bersifat jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, sehingga tidak ada isu lagi bahwa hubungan antara petani kelapa sawit dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit ini seperti benci dan rindu begitu. Kalau bisa rindu terus, kalau bisa saling kompak terus dan saling sinergi terus seperti itu. Nah, secara teknis di lapangan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia tentu kita melihatnya itu adalah sebagai hal yang sifatnya kasuistis, tidak bisa kita generalisir. Tetapi kami dari Asosiasi Kelapa Sawit dari GAPI menegaskan komitmen bahwa kerjasama dengan teman-teman petani kelapa sawit ini sifatnya harus jangka panjang dan kemitraannya adalah kemitraan strategis. Bahkan kami melihat di beberapa perusahaan sawit anggota GAPI sekarang sudah ada divisi khusus partnership management. Jadi manajemen kemitraan ini adalah menunjukkan komitmen, betapa besarnya komitmen perusahaan-perusahaan sawit anggota GAPI terhadap upaya untuk membangun kerjasama yang sifatnya jangka panjang dengan teman-teman petani kelapa sawit. Nah, kalau semua perusahaan sawit, terutama yang anggota GAPI yang jumlahnya 750 perusahaan, nggak usah yang 3.000 perusahaan yang ada di itu, saya pikir itu sudah menjadi langkah yang sangat maju. Karena itu kami senang sekali karena kami di GAPI juga secara intensif berdialog dengan teman-teman dari Gapindo, di Aspektir, di Samade, dan lain sebagainya. Ini juga menunjukkan bahwa kami tidak mungkin tidak menggandeng teman-teman petani kelapa sawit. Nah, Bapak Ibu semua, teman-teman sekalian yang saya hormati, di sini saya ingin bicara sedikit tentang tantangan yang kita hadapi bersama, tidak saja dihadapi oleh teman-teman petani kelapa sawit atau teman-teman perusahaan perkebunan kelapa sawit, tetapi juga dihadapi oleh semua stakeholder atau pemangku kepentingan dalam mata rantai industri sawit. 3 tantangan itu saya amati dengan apa yang terjadi sepanjang tahun 2022 ini. Jadi yang pertama, saya akan mengatakan bahwa selama kita itu masih berbisnis atau berusaha di sektor komoditi, maka kita akan selalu menghadapi tantangan harga. Jadi harga komoditi ini adalah harga yang karena kita ini berbisnis dalam sektor komoditas, dan komoditas yang kita usahakan ini adalah komoditas yang bersaing dalam pasar minyak nabati global, maka kita tidak dalam posisi bisa mengendalikan harga. Jadi boleh kita melakukan analisis dengan berbagai pendekatan, terus kemudian kita memproyeksikan harga, kira-kira harga CPO tahun 2023 itu akan seperti apa, tetapi tetap bahwa kita tidak bisa secara presisi 100% itu akurat begitu. Bahkan kalau kita mengikuti konferensi minyak sawit internasional di Bali pekan lalu, kita melihat semua analisis itu memang bisa kita jadikan acuan, tetapi itu asumsinya adalah ceteris paribus, hal yang lain dianggap tetap. Tetapi nanti jika ada situasi yang secara khusus mempengaruhi suplai dan demand di dalam pasar minyak nabati global, bisa saja analisis itu terus kemudian menjadi tidak tepat. Karena itu dalam berbisnis komoditas ini satu hal yang harus disadari juga oleh teman-teman petani di sini, bahwa harga CPO ini tidak bisa kita kendalikan. Karena itu sepenuhnya berada dalam supply and demand di dalam pasar minyak nabati global. Jadi kalau kemudian sekarang teman-teman menikmati harga PPS yang tinggi, misalkan di atas Rp2.000 per kilogram, ya kita tentu sadar karena memang harga CPO-nya lagi bagus. Tetapi nanti ada saat di mana misalnya ya kita nggak berharap itu terjadi, tetapi ada resesi ekonomi global sehingga pertumbuhan ekonomi di beberapa negara yang menjadi pasar kita turun, kemudian harga CPO-nya juga turun, maka ya teman-teman petani harus selalu siap untuk menghadapi kondisi di mana misalnya harga CPO-nya terkoreksi. Situasi itu sangat natural di dalam bisnis berbasis komoditi, karena selama siklus ya, selama 2 dekade industri minyak sawit ini menjadi tumpuan hidup banyak orang di Indonesia, menjadi tulang perekonomian kita berkali-kali menghadapi situasi di mana harga CPO itu pernah sangat rendah, juga pernah bertahan cukup tinggi dalam waktu yang relatif lama. Dan sekarang kita bersyukur karena harga CPO, mohon maaf, harga CPO masih berada di level yang menurut saya sangat baik. Tapi kita harus selalu siap apapun kondisi
harga komoditas di pasar internasional itu. Karena itu sering sama juga halnya di perusahaan, Pak, ini sebagai saran kepada teman-teman petani